Ya, bertemu lagi dengan saya Daniel Bahari di malam minggu ini, malam minggu yang cerah, alhamdulillah. Bandung hari ini nggak hujan ya, udah 2 hari mungkin nggak hujan, alhamdulillah. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang teknikal dan fundamental dari koin render ya. Dan membahas ke depan akan dibawa kemana si render ini gitu ya. Oke, kita mulai dari teknikal. Setelah kemarin kan ini gagal ya dia, karena dia breakout atau breakdown ke bawah, tembus dari trendline bawahnya, jadi dia tidak bisa melanjutkan tren bullish-nya gitu ya. Jadi kita hapus aja, kita hapus. Nah, sebelumnya juga dia sudah membentuk atau sempat membentuk pola head and shoulders ya. Di sini set ke bawah, kemudian dia mantul di area demand. Nah, saat ini dia sedang konsolidasi ya di area ini, kita hapus saja, konsolidasi di antara harga, di sekitar harga 3 dolar ya, 3,9 dolar gitu. Nah, di sini juga kalau kita lihat dia berada di titik demand ya atau support pas gitu. Jadi ini kita harus tunggu dulu arahnya kemana karena sedang konsolidasi ya. Nah, namun si coin tender ini sebentar lagi harusnya akan naik karena dia terbawa oleh naratif spatial computing ya. Spatial computing terutama di dekat-dekat ini di bulan Februari, tanggal 2 Februari ya. Kalau nggak salah ada Apple Vision Pro. Ini kalau nggak salah ya rilisnya ya Februari nih. Ntar lemot. Lemot. Mana sih? Tuh, sebetulnya narasi untuk possible membawa si render ini saat ini yang paling gede gitu ya, yang paling impact harusnya jadwal atau perilisan si Apple Vision Pro ini ya. Jadi Apple Vision Pro ini adalah nah ini nih, Apple Vision Pro ini adalah hardware gitu ya, hardware untuk kita bisa menikmati seperti VR atau ya VR, seperti VR, namun ini lebih gitu karena kita bisa eh, lebih dari sekedar main game gitu ya. Nah, si render ini akan menjadi motor penggeraknya gitu ya, atau yang akan merender dari grafik-grafik yang luar biasa dari si Apple Vision Pro ini gitu ya. Jadi harusnya ketika ini rilis, nah ini ada ya rilis pada 2 Februari. Jadi harusnya ketika perilisan Apple Vision Pro ini si token render pun harusnya akan terbawa oleh sentimen positif tersebut gitu ya. Nah, jadi di sini sudah ada ya tanggal 2 Februari. Jadi sekitar 5 hari lagi. Oh enggak deh. Ya hari Jumat lah, hari Jumat. Kalau kita lihat di sini di time frame per 4 jam, hari Jumat itu berada di hari Jumat. Oh, ini Februari tanggal 2 di sini. Di sini ya. Nah, ini skemanya berarti dia harus sudah breakout sebelum, atau bisa jadi mungkin jadi sentimen itu tidak harus naik gitu ya setelah perilis. Jadi bisa aja sebelum perilisan, pas perilisan, atau setelah perilisan. Bahkan bisa jadi mungkin bisa jadi seminggu setelah perilisan gitu ya. Itu pasti bakal ada impact gitu ya. Nah, kalau berdasarkan tanggal di sini harusnya dia sudah breakout dari support atau resisten yang saya garisin lebih tebal ya, karena di sini ada memang support yang lumayan kuat gitu ya.
Jadi kalau ditanya possible, ini harusnya possible karena di sini juga dia sudah terkena di supportnya ya. Di sini kalau misalkan dia mantul artinya breakout, tinggal dia mencapai resistance terdekatnya gitu. Oke, itu ini jadi satu kabar atau sentimen positif pertama. Kemudian saya ingin bahas juga selain dari teknikal ini, jadi memang si render ya, dari segi fundamental pun dia memang bagus ya. Jadi beberapa proyek memang digarap atau diambil alih oleh dia gitu ya. Atau memang beberapa perusahaan menyerahkan eh, sistem renderingnya ke si render network ini. Ada salah satunya ini nih, ada series bernama Silo gitu ya, series Silo di Apple TV. Nah ini rendernya menggunakan render network nih. Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton atau tahu gitu ya ini tentang cerita apa. Saya kurang suka nonton film juga sih sebetulnya, cuman memang di sini dirender dengan menggunakan teknologi blockchain dari render network ya. Kemudian ada dari Netflix tuh namanya series Rana Naidu ya. Nah ini juga pakai render, ini kayak film biasa ya. Kemudian ya, yang lebih bagus lagi ini ada Star Trek ya. Star Trek ini yang remaster 4K, ini juga pakai renderingnya pakai render network. Kita tahu sendiri Star Trek itu memang banyak visual-visual yang seperti robot atau maksudnya seperti manusia-manusia buatan, kemudian dia kayak di galaksi, ada nah ini nih kapal-kapal luar angkasa gitu ya, itu kan membutuhkan eh, VGA gitu ya atau GPU yang mumpuni gitu untuk rendering. Nah ini si render network bisa berarti kan memang dia mumpuni dan eh, si Paramount ini kan produsernya atau yang nge-build film ini kan si Paramount gitu ya. Si Paramount mempercayakan render network berarti kan memang sudah bagus gitu ya, sudah capable di bidangnya gitu. Jadi dari segi fundamental ini bagus. Terus ada lagi ini konser, salah satu konser gitu ya, Lil Nas X yang judulnya Tour Visual ini juga dia rendering menggunakan render network ya. Jadi ada film, kemudian ada tour untuk visual gitu ya, tour visual, dia juga bisa gitu. Nah ini nih, Lil Nas X nih. Kemudian juga selain itu, ini yang paling familiar, render network juga mengerjakan brand identity videonya dari PUBG ya. Nah, jadi ini brand identity video atau cuplikan atau iklan dari PUBG ini menggunakan rendering dari render network nih. Gitu, ini ada videonya nih. Kita coba lihat kena copyright nggak ya. Ya kira-kira seperti itulah yang ini mungkin juga teman-teman yang seneng main game mungkin juga udah tahu ya PUBG. Ya kita lihat aja di sini visual-visual memang kayak negeri-negeri dongeng atau memang buatan visual yang susah kayaknya gitu ya. Kalau misalkan render pakai komputer kita aja, kayaknya nggak berapa hari gitu. Ini sudah bisa pakai render network. Intinya dari semua itu intinya memang si render network ini selain mengandalkan naratif dari si Apple Vision Pro gitu ya, juga dia memang bagus gitu ya dari segi rendering dan kepake gitu dari ke beberapa apa perusahaan juga udah banyak yang make. Artinya fundamental di si render ini juga bagus gitu. Tinggal ini kita kalau misalkan kalau untuk invest ya teman-teman mungkin bisa long term atau kalau misalkan mau sesuai naratif atau misalkan trading gitu atau short term ya mungkin teman-teman bisa ambil momentum di deket-deket ini gitu ya karena ada narasi si Apple Vision Pro ini gitu ya di tanggal 2 Februari. Nah, teman-teman tinggal cocokkan aja dengan teknikalnya gitu. Jadi di fundamentalnya sudah bagus.
tinggal di si teknikalnya nih, teman-teman mau masuk di harga berapa, dan teman-teman percaya akan si render network ini naik ke berapa, gitu aja sih. Jadi itu aja kali ini saya bahas render gitu ya dari sisi fundamental. Semoga teman-teman yang ngehold dan sekarang lagi minus jadi ada asupan kepercayaan gitu ya, jadi tidak dikit-dikit cut loss gitu ya, karena memang si fundamentalnya ini bagus gitu. Itu aja video kali ini, terima kasih supportnya, sampai jumpa di video berikutnya.